Perkenalkan lur, nama saya Icang CLBK, cinta lama bikin kecewa ya. Sesuai request dari kalian, kali ini kita akan mengalor dari filmmaker ternama Guillermo del Toro yang bergenre horror thriller fantasi, yaitu Don't Be Afraid of the Dark tahun 2010. Bercerita tentang sebuah keluarga yang menempati istana tua dari abad ke-19, di mana tanpa mereka sadari ada makhluk-makhluk mengerikan yang bersemayam di dalam perapian basementnya. Seperti apakah kehororan film besutan Om Guillermo ini? Langsung aja kita ke titip-titip salam dari dulurku Rono Rene ya. Nitip salam buat Mbak Astuti, Mbak Ratna, Mbak Poniman, Retno, semuanya aja ente sebutin lur, semuanya aja. Monggo sekecakan. Saat abad ke-19 di Istana Blackwood yang begitu besar dan mewah di Kabupaten Providence, negara bagian Rhode Island, Amerika Serikat, pemilik istana yaitu seorang pelukis bernama Emerson Blackwood menggunakan bel rumah untuk memanggil salah satu asisten rumah tangganya yang kita sebut saja dia Painem ya, ke basement yang sangat-sangat gelap. Painem pun bingung mencari Emerson yang tidak ada di basement dan terus menyusuri tangga ke bawah untuk mencarinya. Lalu tiba-tiba Mr. Blackwood, I'm sorry. You did ring, sir? Painem sengaja dijebak dan Emerson pun mendekatinya sambil membawa pahat juga palu. Lalu Emerson meminta maaf kepada Painem jika dia terpaksa akan menyakitinya untuk membebaskan anaknya yang diculik oleh suatu makhluk aneh. Betapa terkejutnya Painem melihat gigi Pak Emerson yang telah copot semua dan yang terjadi. Dengan brutalnya gigi Painem dicabuti ya, dan dipersembahkan ke dalam sebuah perapian. Sambil menangis Emerson pun mengatakan agar anaknya segera dikembalikan. Namun sayang yang diinginkan makhluk tersebut adalah gigi anak kecil. Lalu tak lama kemudian terdengar suara aneh dari lorong kecil di dalam perapian tersebut. Dan muncullah makhluk-makhluk kecil sangat mengerikan yang langsung menggeret Emerson. Dan inilah, jangan takut dengan kegelapan. Film pun berlanjut ke masa sekarang, di mana istana Blackwood sedang ditempati oleh seorang bocil bernama Sally dan juga ayahnya Alex beserta cememeunya Kim. Selama beberapa bulan mereka akan tinggal di sana untuk merenovasinya, lalu dijual kembali ke klien kenalan Alex dan Kim. Sedangkan Sally masih menjaga jarak dengan Kim karena memang belum begitu mengenalnya. Selain itu, Sally juga merasa sedih karena dia belum bisa menerima jika ayahnya meninggalkan ibu kandungnya begitu saja hanya demi pacar barunya, yaitu Kim. Pada malam harinya, Alex pun ngobrol ngalur ngidul dengan Kim yang mengatakan jika Sally sering diberikan obat anti hiperaktif oleh ibu kandungnya. Lalu ketika mereka sedang berazalole, terdengar suara aneh dari perapian di basement rumah yang memanggil-manggil nama Sally. Keesokan paginya, Sally pun berjalan-jalan di halaman rumah dan menemukan seonggok patung batu aneh dengan simbol inisial EB atau nama bapak-bapak pemilik istana itu zaman dahulu, yaitu Emerson Blackwood ya kan lur. Bukan itu saja lur, saking luasnya taman di sana, Sally yang kepo terus mengeksplor sampai akhirnya dia menemukan sebuah kaca yang terlihat basement rahasia di dalamnya. Lalu tiba-tiba bapak penjaga istana Blackwood yaitu Pak Harris langsung menarik Sally dari sana karena tidak aman. Tak lama kemudian Alex juga Kim datang dan Sally menunjukkan basement yang tadi ditemukannya. Harris pun sempat merasa tidak setuju jika basement itu sampai dibuka kembali. Akan tetapi Alex tidak menggubrisnya. Dia malah mencari letak pintu masuk ke basement dan merusak tembok yang menutupinya. Udah jelas-jelas kalau pintunya disegel pasti ada bahaya di dalamnya loh. Padahal lo worked at the house. You shouldn't be back here. But I found a basement. Mr. Hurst, there's a door in here.
Akhirnya mereka menemukan ruangan persis seperti di awal film tadi, di mana Pak Emerson membunuh Painem dan akhirnya dia terseret ke dalam perapian. Pak Harris mencoba memperingatkan Alex jika ruangan itu tidak aman, terutama bagi anak kecil seperti Sally. Tapi dia masih tidak peduli karena hanya mementingkan nilai penjualan rumah yang tentunya semakin meningkat. Sampai akhirnya Sally pun mendengar suara aneh dari dalam perapian. Place isn't safe, especially for kids. Keesokan harinya, Sally yang penasaran dengan suara yang dia dengar tadi, secara diam-diam berusaha membuka pintu perapian basement sendirian dengan alat-alat dari kotak perkakas. Dan lagi-lagi terdengar suara aneh yang memanggil-manggil Sally. Bahkan kali itu makhluk tersebut meminta tolong untuk dibebaskan, mengaku jika ada seorang anak kecil di dalam lubang perapian, dan sampai menarik tusukan besi yang dimasukkan oleh Sally ke celah pintu perapian. Tak lama kemudian Alex datang dan menyuruh anaknya untuk makan malam. Namun Sally yang masih penisirin menyuruh ayahnya untuk mendengarkan suara aneh dari dalam perapian. Dan Alex pun tidak percaya dengan perkataan anaknya. Akan tetapi ketika Alex mendekatkan telinganya ke perapian, tiba-tiba untung aja Alex sudah keburu pergi sebelum besi itu menyogrok kupingnya. Lalu tepat ketika Sally akan meninggalkan ruangan, sekrup-sekrup di pintu perapian yang tadi sudah dilonggari pun dicopot dari dalam dan pintu akhirnya terbuka. Sebagai bocil yang rasa penasarannya sangat besar, Sally pun memeriksa isi perapian itu dan menemukan banyak gigi yang beberapa diantaranya dimasukkan ke dalam kantong jaketnya. Jelas itu semua adalah gigi dari Pak Emerson dan ART yang dibunuhnya pada abad ke-19. Setelah itu Sally makan malam bersama Alex juga Kim, dan terlihat Sally yang masih bad mood dengan situasi di sana. Dia tidak mau menyantap makanan yang dibuat oleh ART mereka, yaitu Bu Underhill, dan pergi begitu saja ke kamarnya tanpa mendengarkan perkataan ayahnya. Selain itu perilaku Sally juga membuat Kim galau karena walaupun dia berpacaran dengan Alex, namun Kim sangat sulit untuk mendekat dengan Sally. You love apple pie. How about some chocolate milk? No. Night, Dad. I'm not sure I'm ready to be anybody's mother. Ketika Alex sedang mengangkat telepon dari mantan istrinya, Sally sempat menguping pembicaraan mereka dari jauh, dan dari kegelapan terlihat makhluk-makhluk kecil yang berjalan memperhatikan Alex. Dari sana Sally pun kembali ke kamarnya dan kaget mendengar suara bonekanya yang aktif sendiri karena digerakkan oleh makhluk-makhluk aneh tersebut dari belakang. Lalu yang terjadi? Makhluk-makhluk itu pun berbisik kepada Sally untuk memadamkan lampu kamarnya, dan tanpa disadari mereka telah berkumpul di bawah kasur. Bahkan sudah mengoyak-ngoyak boneka Barbie kesayangan milik Sally. Tak lama setelahnya Alex pun datang dan menyuruh anaknya segera tidur. Dia sempat melihat gigi yang Sally bawa dari basement dan mengambilnya karena pastinya tidak higienis. Sebelum pergi Alex bertanya apakah Sally mau berteman dengan Kim. Iya ya, aku mau kok temenan sama Kim, kata Sally dengan nada datarnya lur. Lalu sebelum tidur ternyata Sally masih menyimpan satu gigi yang lainnya. Did you lose a tooth? That's not mine. I found it. Would you try to maybe be friends with Kim? Yes. Thanks, kiddo. Pagi harinya ketika sedang bersiap-siap pergi, 3 hal janggal sempat terjadi di sana. Mulai dari gigi yang Sally taruh di bawah bantalnya berubah menjadi sebuah koin silver. Alex kehilangan pisau cukurnya dan gaun-gaun milik Kim yang sobek seperti disayat menggunakan pisau cukur. Melihat gaun tersebut, jelas Alex pun menuduh Sally lah yang melakukannya dan menuntut anaknya mengaku juga meminta maaf kepada Kim. Namun Sally yang dituduh-tuduh pun hanya bisa menangis dan minta pulang ke rumah ibu kandungnya. Kim menganggap jika Sally ketakutan dengan situasi di sana, lalu mereka berdua pun berangkat kerja dan meninggalkan Sally bersama Bu Underhill di istana. Kim, have you seen my razor?
did do anything. Sally, I swear. just stop lying. Alex, that is not anger. That is fear. Di kamarnya, Sally mengajak ngobrol dengan makhluk itu dari ventilasi udara dan menanyakan apakah mereka yang merusak gaun Kim. Dengan suara sayup-sayup basah, makhluk itu pun menyuruh Sally untuk turun ke basement dan bermain bersama mereka. Did you cut Kim's clothes? You have my dad's razor. Alih-alih ketakutan, kali ini Sally malah ingin berteman dengan makhluk-makhluk itu dan memberi mereka makanan berupa biji-biji kismis. Tak lama kemudian Pak Harris datang dan menyuruh Sally untuk buru-buru membantu Bu Underhill masak supaya dia segera menjauhi tempat tersebut, ya kan? Dengan tremornya Pak Harris berusaha menutup kembali pintu perapian, tapi tiba-tiba makhluk itu mengambil alat-alat perkakas di sana secara diam-diam dan yang terjadi Bu Underhill pun menelpon polisi yang langsung datang ke sana. Begitu juga dengan Alex dan Kim yang buru-buru pulang begitu mendengar kabar Harris yang tiba-tiba terluka. Sally yang masih kicil sangat syok dan duduk menyendiri di atas pohon karena melihat Harris yang terluka sangat parah di sekujur tubuhnya. Kim pun berusaha menenangkan Sally yang untungnya kali ini mau mendengarkan, lalu membawa Sally melihat kolam ikan di area rumah itu dan menyemangatinya. Sally pun terenyuh menangis dan mengatakan jika dia sama sekali tidak menyentuh gaun milik Kim. Didn't touch your clothes. I didn't touch them. Sebelum tidur, Kim dan Alex sempat membahas koin antik yang ditemukan Sally di bawah bantalnya. Kim pun beranggapan jika Sally mendapatkan koin silver tersebut dari basement, yang mana Alex akan melarang anaknya untuk main-main ke sana lagi. Sementara itu, omongan mereka didengar oleh Sally yang semakin merasa tidak nyaman di istana Blackwood dan mencoba menelpon ibu kandungnya untuk minta pulang. Tapi ibunya malah sibuk sendiri dan mematikan teleponnya. Malam itu Sally yang masih takut meminta Kim untuk menemaninya, dan ketika Sally sudah terlelap, Kim pun kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian makhluk-makhluk itu menjatuhkan lampu tidur Sally hingga padam dan membangunkannya. Sudah pasti Sally sangat ketakutan, apalagi dia sendirian di tengah-tengah kegelapan dan hanya memiliki senter kecil sebagai penerangan. Sampai akhirnya Sally merasa ada sesuatu yang masuk ke selimutnya dan tiba-tiba, awas lur. Wow, ternyata seperti itu perangainya. Sally pun teriak sekenceng-kencengnya dan ternyata makhluk-makhluk itu sudah bersembunyi di bawah kasur. Untungnya Alex dan Kim langsung datang. Sambil menangis Sally menjelaskan jika banyak makhluk-makhluk aneh nan jahat dari basement yang juga memberikan koin silver itu. Sementara makhluk-makhluk tadi yang takut dengan cahaya langsung kabur dan menutup kembali ventilasi udara di kamar Sally. The little things. They live in the basement in Silverdale. Seperti biasa di film-film yang orang tuanya tidak percaya sama omongan anaknya dan menganggap Sally hanya berhalusinasi, pasti langsung memanggil seorang psikolog, ya kan, yang menanyakan berbagai macam hal. Psikolog pun berkesimpulan jika Sally sangat gelisah di rumah itu hingga berfantasi tentang makhluk-makhluk aneh dari basement di sana, termasuk piring kecil penuh dengan gigi-gigi di dalam perapian. Karena dianggap hanya berfantasi belaka, psikolog pun memberikan obat-obatan untuk menghentikan imajinasinya. Sedangkan di lain sisi, mendengar itu semua, Kim merasa apa yang sebenarnya dialami Sally di rumah itu bukan sebatas imajinasi belaka. She told me she found a little with teeth right inside that part. I'll ask a doctor in LA to see. Meanwhile, I'll give you something to help her sleep. Setelah itu Alex pun pergi kerja, sementara Kim menjenguk Pak Harry sendirian dan bertanya kenapa ruangan basement disegel. Dengan kondisi yang masih lemah, Pak Harris pun memaksa agar Sally cepat keluar dari rumah laknat tersebut, juga meminta Kim untuk membuka berkas-berkas peninggalan Blackwood di perpustakaan umum. Why was that room sealed up? Blackwater out of the house.
Gak pakai lama, Kim pun langsung ke perpus dan petugas perpus pun menunjukkan berkas-berkas Blackwood yang dicarinya. Di mana berkas-berkas itu berisi gambar berupa makhluk-makhluk aneh yang sudah hidup jauh sebelum manusia ada dan suka memakan gigi anak kecil. Sampai akhirnya di tahun 999, Paus Sylvester II dari Roma membuat perjanjian dengan makhluk kuno itu. Yang mana tulang gigi manusia harus ditukar oleh koin silver di bawah bantal. Semua itu dijelaskan oleh petugas perpus sebagai cerita rakyat yang ditulis oleh banyak jurnal, terutama karya-karya Emerson Blackwood yang menggambarkan makhluk tersebut dengan sangat jelas. Anehnya Emerson menghilang begitu saja dari rumah itu setelah anaknya juga dikabarkan hilang tanpa jejak. Mas-mas petugas itu juga menjelaskan bahwa karya tentang makhluk itu juga bisa dilihat di istana milik Blackwood. Mendengar itu semua, Kim pun yakin apa yang dilihat Sally di istana sama seperti yang ada di jurnal Emerson Blackwood. For your information saja lur ya, kalau kalian tahu cerita rakyat peri gigi, nah yang mana bocil-bocil biasa naruh giginya yang baru dicopot di bawah bantal, emang bisa aja ini Pak Guillermo del Toro ini menggambarkan peri gigi sebagai makhluk mengerikan lur, tidak seperti Dwayne Johnson di film Tooth Fairy, karena memang film-film yang dibuatnya identik dengan nuansa gelap, gotik, dan fantasi lur. Last known drawing made shortly before his disappearance. Year 999. Exchange for human teeth under the pillow. One life must be taken. These creatures had to take one human. Sementara itu di istana saat Sally sedang asyik berendam di bathtub, tiba-tiba peri-peri mengerikan itu kembali datang yang kita sebut saja mereka dengan sebutan Mimi Peri ya lur ya. Mereka mematikan lampu dan merusak handle pintu agar Sally tidak bisa keluar. Lalu yang terjadi? Untungnya Bu Underhill datang tepat waktu dan Mimi Peri langsung kabur karena terkena cahaya. Tak lama kemudian Kim yang baru datang segera mengecek kondisi Sally yang dibaringkan Bu Underhill di kamarnya. Tapi dia sudah menghilang. Kim pun memeriksa basement dan membuka tirai yang menutupi tembok, di mana terlihat lukisan dinding menggambarkan anak laki-laki Emerson yang diambil oleh makhluk-makhluk laknat itu. Setelah Alex datang, mereka berdua pun mulai mencari Sally keluar istana dan di perjalanan Kim meminta Alex agar mereka bertiga meninggalkan istana itu karena Kim yakin semua yang dialami Sally bukanlah sebatas imajinasi dan makhluk mengerikan itu benar-benar ada. Tapi lagi-lagi Alex tidak percaya dengannya dan lebih mementingkan proyek memperbaiki istana untuk dijual ke kliennya. Setelah beberapa saat berkendara, alhamdulillahnya mereka menemukan Sally di jalan dan langsung membawanya kembali ke rumah. A lot of what Blackwood wrote, it's awfully close to Sally's. Every cent I have is in that house. You're saying that we just walk, Sally, please, just tonight and after. Malam itu akan diadakan acara open house di istana Blackwood, di mana tamu-tamu pejabat akan melihat hasil dekorasi Alex dan Kim. Sebelum acara dimulai, Kim membahas tentang makhluk itu, dan Sally yang masih ketakutan pun mengatakan jika Mimi Peri takut dengan cahaya. Sahur! They don't like bright lights, you know this thing. Then I have a good idea. Agar Sally tetap bisa mengikuti acara tanpa ketakutan, Kim pun meminjamkan kamera Polaroid dengan lampu flash yang bisa dia gunakan untuk melawan makhluk-makhluk itu jika muncul di depannya. Sekalian buat ngambil bukti ya kan? Dan bener aja lur, Sally sempat melihat makhluk tersebut dan berhasil memfotonya. Di lain sisi, Kim yang masih di kamar Sally menemukan gambar-gambar buatannya yang sangat mirip dengan sketsa milik Blackwood. Jelas Kim ingin cepat-cepat membawa pergi Sally keluar dari rumah itu sebelum nyawa mereka benar-benar terancam. They're exactly Blackwood's sketches. She probably saw your photograph. Just because
as you keep it does not mean it's not happening. Sally yang sudah mendapatkan foto makhluk itu pun ingin menunjukkannya ke Alex, tapi tidak digubris karena acara makan malam bersama tamu-tamu akan dimulai. Ketika Alex sedang memberi sambutan, salah satu mimi peri mengambil foto jepretan Sally dan langsung dihancurkan untuk menghilangkan jejak. Loh, Sally yang gregetan pun langsung meninggalkan meja makan dan mengejar makhluk itu sampai ke perpustakaan istana dan mencoba mengambil foto makhluk-makhluk itu yang semakin berani menampakkan dirinya di depan Sally. Akan tetapi untungnya Sally berhasil membunuh seonggok makhluk juga mengusir teman-temannya. Tapi tak lama kemudian Alex, Kim beserta tamu-tamu lainnya memasuki ruangan perpus karena mendengar teriakan Sally. Yang jelas acara itu pun auto dibatalkan setelah mereka melihat insiden Sally. Malam itu Sally tidur di kamarnya sambil ditemani oleh Alex hingga terlelap. Lalu Alex pun pergi ke basement melihat lukisan anak Emerson yang ditangkap oleh makhluk-makhluk dari perapian, sambil membandingkannya dengan sketsa buatan Sally. Alex pun akhirnya sadar jika apa yang dialami putrinya selama ini benar-benar nyata, dan Alex langsung berniat mengajak Kim beserta Ellie pergi dari istana Blackwood menuju ke hotel di dekat sana. Kim pun membangunkan Sally yang masih tidur di kamarnya, sedangkan Alex mempersiapkan mobil di garasi. Namun tiba-tiba pintu garasi ditutup oleh makhluk itu dan yang terjadi tepat setelah itu makhluk-makhluk tersebut memutuskan jaringan listrik dan seketika lampu seistana Blackwood pun padam, yang tentunya itu menguntungkan mereka lur. Kim pun keluar kamar Sally dan berniat untuk menyalakan listrik kembali, tapi tiba-tiba dia terpleset di tangga karena jebakan yang dipasang oleh komplotan mimi peri. Sally akhirnya terbangun mencari Kim dan begitu terkejut ketika melihatnya pingsan di lantai dengan makhluk-makhluk yang sudah mengerubunginya. Tak lama kemudian Sally pun dibuat pingsan oleh makhluk itu dan langsung menyeretnya ke perapian di basement untuk dimakan gigi beserta tulang-tulangnya. Sementara itu di garasi, Alex dijebak dengan pintunya yang dikunci oleh makhluk tersebut. Namun untungnya Alex berhasil keluar dengan memecahkan kaca, lalu masuk ke dapur dan mengambil senter. Tapi sayangnya pintu kembali dikunci dan Alex hanya melihat Kim juga Sally dari lubang kunci. Lalu tiba-tiba Kim yang sudah sadar pun langsung mengambil senter dan akan menyelamatkan Sally yang terus diseret ke dalam perapian. Kim pun menahan tali dengan kedua kakinya dan berhasil memotong talinya. Namun salah satu mimi peri yang wajahnya mirip dengan Emerson pun memerintahkan pasukannya menarik Kim. Bahkan tali sampai mematahkan kakinya. Mana pas di tulang kering lagi. Makhluk berparas Emerson pun langsung ditumbuk berkali-kali oleh Sally dengan senternya sampai benyek. Dan di saat yang sama Alex berhasil menobrak pintu, tapi sayang dia sudah terlambat karena Kim berhasil dibawa masuk ke dalam lubang sebagai tumbal makhluk mimi peri. Alex pun sangat-sangat histeris melihat cememeunya dibawa masuk ke perapian. Dia hanya bisa memeluk putrinya Sally dan memutuskan untuk segera pergi dari tempat terkutuk itu. Setelah semua kejadian mengerikan yang mereka lalui di sana, Alex dan Sally benar-benar meninggalkan istana itu, meskipun Alex telah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk merenovasinya. Beberapa minggu kemudian, Alex dan Sally kembali ke istana, dan Sally menaruh gambarnya yang menunjukkan Kim bersama Sally berdampingan.
Di akhir film, kita diperlihatkan gambar Sally yang terkena angin sampai ke perapian basement yang sudah ditutup. Gambar itu pun langsung diambil makhluk-makhluk mimi peri ke dalam perapian dan terdengar suara mereka yang sedang menunggu penghuni selanjutnya. Lalu di antara suara-suara itu terdengar suara seorang perempuan yang mana artinya Kim telah diubah menjadi makhluk mengerikan itu. Buyar. Sahur. 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 Sahur.